Dalam bulu coklatnya, ia menyembunyikan misteri. Suara seraknya melengking, menakuti segenap binatang. Mengintai dengan bijak, langkahnya pun tak bersuara. Hewan penguasa malam dalam luasnya sabana Afrika. Di dunia yang keras, ia bertahan dengan kegigihan dan selalu mengedepankan persatuan klan. Inilah hyena. Ya, hyena. Hyena adalah hewan karnivora berbulu kasar sejenis anjing. Namun, meskipun hyena tampak seperti anjing, tetapi mereka sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan kucing. Hyena merupakan salah satu jenis mamalia yang habitatnya berada di Afrika. Umumnya, kawanan hyena banyak tersebar di wilayah timur, barat, dan selatan Afrika. Sebagian juga tersebar hingga ke Arab dan India. Terdapat 3 spesies hyena yang ada di dunia, yaitu hyena coklat, hyena tutul, dan hyena belang. Rentang hidup hyena di alam liar bisa sampai sekitar 20-40 tahun. Meski begitu, hewan karnivora ini memiliki cara mempertahankan diri dan wilayahnya yang sama dengan singa. Lantas, bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya bersama-sama dengan singa? Simak penjelasannya berikut. Mengutip dari situs National Geographic, loh kan, bukan saya yang berasumsi ini. Ini dari National Geographic loh bro. Cara hyena mempertahankan diri dan mempertahankan wilayahnya dari musuh adalah dengan hidup berkelompok. Mereka memiliki tatanan sosial dari individu-individu yang berkerabat yang disebut sebagai klan. Kelompok hyena besarnya bisa mencakup 20-80 ekor. Uniknya, pemimpin dari kelompok hyena kebanyakan seekor betina. Satu betina alfa lah yang memimpin klan. Jadi kalau kamu jantan tetapi dipimpin betina, mungkin kamu mirip sama hyena. Apa yang dilakukan hyena berkelompok itu bukan tanpa sebab. Soalnya salah satu musuh bebuyutan hyena adalah singa, si raja hutan. Alasan utama hidup berkelompok yakni untuk mempertahankan wilayah dan mencari sumber makanan. Sebenarnya hyena tak sanggup jika bertarung dengan singa saat 1 lawan 1. Peluang hyena untuk menang sangatlah kecil. Memang bukan hal yang baru saat melihat pertarungan hyena dan singa di alam liar. Persaingan antara keduanya memang sudah terjadi secara alami dan berlangsung sejak lama. Singa seringkali membunuh dan menyerang hyena. Namun terkadang singa memilih tidak memakan daging hyena karena singa tidak menyukai daging sesama hewan karnivora dan lebih menyukai daging hewan herbivora yang dianggapnya lebih lezat. Dengan berkelompok, hyena bisa menang melawan singa dengan cara menyerang secara keroyokan melawan singa. Dalam hal kecerdasan sosial, hyena dianggap mendekati tingkat kecerdasan primata tertentu. Mereka memiliki penglihatan malam yang sangat baik. Sebagian besar aktif di malam hari dan berburu di malam hari. Pada siang hari, terkadang mereka tidur atau sekedar berkeliling di dekat sarang. Lantas, bagaimana cara hyena berkomunikasi dengan kawanannya? Jawabannya adalah dengan menggunakan erangan. Terkadang, erangan yang keluar dari seekor hyena mirip seperti suara manusia tertawa. Tertawa yang sampai cekikikan gitu loh. Sehingga mereka pun dinamai Louking Hyena. Ngawur, bukan seperti itu. Seperti yang ini loh. Tapi hebatnya bro, suara tersebut bisa terdengar hingga sejauh 5 km. Di klan tersebut ada beberapa ekor hyena yang bertugas untuk berpatroli di teritorialnya saat malam hari. Ya kayak petugas keamanan lingkungan gitu loh bro kira-kira. Cara ini dilakukan untuk melindungi kelompoknya dari para musuh atau sekedar mencari makan. Dengan tubuh yang ramping namun punya fisik kuat, hyena bisa menjelajah hingga sejauh 25 km. Betina dan jantan terlihat persis sama, kecuali betina sedikit agak lebih besar. Berat mereka antara 41 hingga 64 kg.
Tingginya 70 hingga 90 cm dan panjangnya 90 hingga 170 cm. Hyena bisa berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Hyena adalah hewan karnivora yang memperoleh makanannya dengan cara berburu sendiri ataupun mengais sisa-sisa makanan bekas buruan hewan lain seperti singa atau cheetah. Kadang hyena malah mengusir cheetah yang mempunyai hak penuh atas makanan itu. Licik juga hyena ini bro. Jangan-jangan kalian juga begitu? Enggak lah ya. Ketika berburu sendirian, mereka memangsa binatang kecil seperti kelinci, rubah, burung, serta bangkai. Namun, ketika berada dalam kawanan, mereka dapat berburu binatang dengan ukuran sedang hingga besar seperti zebra, wildebeest, ataupun hartebeest. Perkawinan hyena ini bersifat poligini. Poligini adalah salah satu bentuk sistem perkawinan di antara hewan yang mengacu pada satu jantan yang kawin dengan beberapa betina. Dalam konteks ini, jantan memiliki beberapa pasangan betina sepanjang hidupnya. Kalau manusia disebut poligami, sesuatu hal yang mengerikan bagi mayoritas istri. Bener nggak bro? Proses pembiakan, pejantan akan membungkuk untuk menarik wanita sebelum kawin. Kok wanita sih? Betina. Pembiakan terjadi setiap saat di sepanjang tahun dengan interval 11 dan 21 bulan. Kehamilan berlangsung sekitar 4 bulan dan bisa melahirkan 1-3 ekor anak, tetapi rata-rata 2 ekor. Susu hyena sangat banyak dan anaknya dapat bertahan tanpa makanan selama beberapa hari sebelum tiba waktunya makan lagi. Hal ini tidak seperti anjing dan singa liar. Betina memiliki tanggung jawab tunggal untuk membesarkan anak-anaknya. Hyena muda sepenuhnya bergantung pada susu ibunya selama sekitar 8 bulan dan akan disapih pada usia 12-18 bulan. Mereka dinyatakan mencapai kematangan seksual pada usia 2-3 tahun. Anak hyena pejantan meninggalkan klan kelahiran mereka pada usia 2 tahun. Bagaimana dengan anak hyena betina? Betina tetap tinggal dalam klan, dipingit sama emaknya. Coba brosis perhatikan beberapa kelebihan dari hyena. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai hewan yang menjijikkan karena memakan bangkai, hyena sebenarnya membantu membersihkan lingkungan dengan menghilangkan sisa-sisa bangkai yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Mereka juga memiliki anggota tubuh yang kuat untuk mengangkat dan membawa bangkai, serta gigi dan rahang yang kuat untuk memecahkan tulang dan daging. Lambung hyena memiliki lingkungan asam yang sangat kuat yang membantu mencerna daging dan tulang dari bangkai yang mereka makan. Lingkungan asam ini membantu mencerna protein dan memecah struktur tulang yang keras yang tidak dimiliki seekor singa sekalipun. Makanan bangkai cenderung mengandung bakteri dan bahan-bahan pembusukan lainnya yang dapat menyebabkan infeksi atau keracunan pada hewan lain. Namun, sistem pencernaan hyena telah beradaptasi untuk mengatasi bakteri ini dengan menghasilkan asam lambung yang tinggi yang membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Selain itu, hyena juga memiliki kemampuan untuk memuntahkan sebagian makanan yang mereka makan jika perlu, seperti ketika mereka menyimpan makanan untuk dikonsumsi lagi nanti atau memberi makan anak-anak mereka. Meski hidup di alam liar, bukan berarti hyena tidak berkonflik dengan manusia. Seiring bertambahnya populasi manusia, industri, dan hasil pertanian, hal tersebut justru membuat hyena kehilangan habitatnya di alam bebas karena dirampas manusia. Hewan karnivora ini sering dipandang sebagai spesies hama. Persekusi ini seringkali terjadi di daerah pertanian di mana hyena benar-benar membunuh atau dianggap membunuh hewan ternak. Akibat penindasan tersebut, kini sejumlah populasi hyena hampir punah. Dua spesies hyena yang terancam punah adalah hyena belang dan hyena coklat. Waduh, kasihan juga ini bro. Ancaman tambahan adalah penurunan kualitas habitat di luar kawasan lindung.
dan kawasan sabana yang merupakan habitat fauna Afrika sering mengalami kebakaran ketika musim kemarau. Alasan lainnya, hyena banyak diburu oleh manusia karena dipercaya dapat berkhasiat untuk tubuh. Beberapa bagian tubuh hyena sering dijadikan sebagai ramuan tradisional oleh para dukun karena dapat menyembuhkan penyakit seperti kemandulan hingga kebutaan. Oke bro, sekian dulu tayangan kali ini. Semoga bisa memberikan informasi tentang hewan satu ini. Ya, hyena. Walaupun tampaknya menyeramkan, tetapi jika punah, kasihan anak cucu kita tidak bisa melihatnya lagi. Maka dari itu, pentingnya adanya kesadaran dari manusia untuk tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Hewan apapun itu dilarang untuk diburu, apalagi yang dilindungi. Oke, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.